Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Seluruh kaum muslimin dimanapun berada, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, seluruh generasi harapan Islam, marilah kita semuanya bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semuanya, baik nikmat lahir ataupun nikmat batin, nikmat yang terasa dan begitu banyak nikmat yang terkadang kita tidak rasakan dan tidak sadari, padahal Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya tanpa kita harus meminta. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya orang-orang yang bersyukur, yaitu mereka yang ketika Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmatnya, bertambah pula keimanan dan ketakwaan serta amal-amal kebaikan yang dia terus lakukan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik dalam kehidupan seluruh umat manusia. Semoga kita orang-orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat senantiasa bersolawat kepadanya dan terus menerus berupaya mengikuti segala apa yang telah beliau contohkan untuk kebahagiaan kita baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus tumbuhkan di hati kita semangat untuk terus membaca, mengkaji, melaksanakan, mendakwahkan dan memperjuangkan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Semoga akhir hayat kita ada dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya orang-orang yang akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul hisab dan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mentadaburi surat Al-Kafirun. Sebelumnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengawali tadabbur ini dengan membaca basmalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu hikmah kepada kita semuanya. Allahumma amin. Surat Al-Kafirun adalah surat ke-109 secara tertib mushaf. Surat Al-Kafirun terambil dari ayat yang pertama, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun. Al-kafirun terambil dari kata kafir. Kafir itu terambil dari kata kafara. Kafara itu artinya tertutup. Kafara atau kufur menjadi bahasa Inggris menjadi cover. Ya, buku ini ada covernya. Nih, ini disebut cover.
Kenapa? Karena dia menutup setiap lembaran-lembaran yang ada di buku ini. Orang kafir disebut kafir karena memang hatinya tertutup, fikirannya tertutup. Tertutup dengan apa? Tertutup dengan kesombongannya, tertutup dengan egonya, sehingga penjelasan-penjelasan yang sudah diberikan walaupun sudah sangat jelas, dia tidak mau menerimanya. Maka itulah orang kafir disebut kafir. Penamaan kafir terhadap karakter yang seperti ini lebih fair. Ya, tidak seperti pemahaman orang-orang yang tidak mengerti. Wah, kasar banget disebut kafir. Ya, wah, radikal banget nyebut orang lain kafir. Justru bahasa kafir itu adalah bahasa yang paling objektif menjelaskan seseorang yang tidak mau menerima penjelasan-penjelasan yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan tidak mau menyerahkan dirinya, fikirannya, jiwa dan raganya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kita akan bahas lebih dalam. Al-kafirun, para ulama sepakat bahwa surat ini diturunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka surat ini digolongkan menjadi surat-surat yang ada dalam rangkaian surat Makkiyah. Surat Al-Kafirun jumlah ayatnya ada 6. Walaupun ada ayat yang diulang-ulang, yaitu wala antum abiduna ma a'bud, ya, di ayat ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud di ayat kelima. Pengulangan ini sangat penting dalam bahasa Arab. Di antara fungsi tikrar, fungsi pengulangan itu adalah untuk penegasan bahwa memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di lobi seperti apapun tidak akan pernah menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir, baik ketika masa di lobi ataupun kelak masa yang akan datang. Jadi bisa kita fahami bahwa orang-orang Islam sampai kapanpun tidak akan pernah menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Ya. Jika kita perhatikan kaitan antara surat Al-Kautsar dengan surat Al-Kafirun, ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Kautsar bahwa begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya untuk fokus mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan dengan menegakkan salat dan terus berkorban. Dan seakan-akan tidak usah memperdulikan hinaan, cacian, makian orang-orang yang membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membenci umat Islam. Udah biarin aja mereka, ya. Tidak usah disibukkan dengan mereka orang-orang yang justru mempermasalahkan Islam. Apa sih yang harus dipermasalahkan dari Islam? Enggak ada. Ya. Banyak orang yang menuduh ketika masuk Islam justru akan merugi. Ketika masuk Islam dia akan
hancur. Ketika masuk Islam madesu, masa depannya suram. Justru orang-orang yang tidak mau menerima Islam, mereka itulah orang-orang yang abtar, orang-orang yang akan merugi, orang-orang yang akan nestapa, orang-orang yang akan merasakan pada dirinya penyesalan yang sangat luar biasa. Nah, pertanyaannya, siapa sih orang-orang yang syani'aka itu? Siapa sih orang-orang yang akan senantiasa memusuhimu itu? Siapa sih orang-orang yang akan terus-menerus merongrong, mempersekusi? Ya, bahasa sekarang tuh, mendiskreditkan, memarginalkan orang-orang Islam itu siapa? Orang-orang yang akan terus memusuhi dan mereka seakan-akan tidak akan pernah tidur jika umat Islam terus-menerus ada dalam kedamaian dan kemajuan. Maka dijawablah oleh surat Al-Kafirun. Tuh mereka orang-orang yang akan syani'aka itu, mereka adalah orang-orang kafir. Ya. Ini adalah sunnatullah dalam kehidupan. Di mana ada orang-orang Islam, maka di situ ada orang-orang kafir. Orang-orang Islam tidak akan pernah berhenti memberikan nasihat, arahan, dakwah ya kepada orang-orang kafir. Karena dalam pikiran mereka, dalam hati mereka, orang kafir itu orang-orang yang bermasalah secara psikologis. Orang-orang kafir itu bermasalah secara intelektual. Jadi dalam hatinya bermasalah, psikologisnya bermasalah, dan intelektualnya bermasalah. Loh, kenapa bermasalah? Bagaimana tidak bermasalah? Sekarang secara naluriah manusia, atau dalilul fitri, dalil secara fitrah, dalil secara naluri, masa iya sih manusia yang luar biasa bentuknya, cantik-cantik, ganteng-ganteng, tidak ada yang menciptakan? Masa iya sih langit yang tinggi seperti itu tidak ada yang menciptakan? Masa iya sih ketika hujan turun, angin berhembus, tidak ada yang mengatur? Tidak mungkin. Maka secara naluriah pasti akan mengatakan ini pasti ada yang menciptakan. Pertanyaannya, siapa yang menciptakan itu? Tidak mungkin yang menciptakan itu bermacam-macam, banyak. Karena ketika yang menciptakan diri kita, yang menciptakan kita, yang menciptakan langit dan bumi itu berbagai macam, pasti punya kepentingan yang bermacam-macam. Akhirnya apa? Contoh, ada Tuhan pencipta langit, ada Tuhan pencipta bumi. Bagaimana kalau beda kepentingan antara Tuhan pencipta bumi dengan pencipta langit? Yang terjadi perang antara Tuhan, betul nggak? Sekarang Tuhan pencipta hujan, Tuhan pencipta angin, Tuhan pencipta apa lagi? Panas. Beda keinginan. Oh, saya dulu yang ini, yang hujan dulu. Kata pencipta angin dulu, angin dulu. Ayo nanti berantem sesama Tuhan. Maka secara fitrah tidak mungkin Tuhan itu banyak. Maka secara fitrah mengatakan pasti ada satu Tuhan yang maha segala-galanya. Tuh. Secara akal, kalau kita lihat produk-produk segala macam, ya, ini baju ini, baju ini bikinan siapa ya? Oh, made in perusahaan anu. Ya. Kalau sekarang ada contoh ini, baju ini dibikin oleh PT Ahmad Hasan contoh. Ternyata diaku oleh PT Jawahir contoh. Apa yang akan terjadi? Sidang. Siapa yang punya hak patennya? Tuh, punya hak paten. Dalam kehidupan saja punya hak paten, apalagi yang maha menciptakan. Siapa yang punya hak patennya? Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang namanya Innova itu nggak mungkin produk Suzuki. Yang namanya Avanza itu ya nggak mungkin produk Suzuki.
Pasti ada made in-nya secara tersendiri, itu intelektual manusia. Itu namanya dalil akli. Dari ayat-ayat Al-Quran jelas yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Allah. Orang-orang Quraisy zaman dahulu jika ditanya man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Mereka ditanya siapa sih yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti akan menjawab Allah. Tapi kenapa mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Disitulah kita mendapatkan ego, disitulah kita mendapatkan sombong, disitulah kita mendapatkan rasa malu dengan nenek moyang. Perasaan-perasaan itulah yang akan menghancurkan keimanan seseorang, sehingga dia akan tetap berada dalam kekafiran padahal bukti-bukti sudah jelas nyata di depan matanya. Ya. Ini sangat penting bagi kita untuk memperjelas mana kekafiran, mana Islam. Jadi jika dia tidak mau Islam, pasti dia kafir. Kalau dia memilih kekafiran, pasti dia Islam. Apa bedanya? Perbandingannya antara kafir dengan Islam, bukan kafir dengan iman. Kenapa? Iman sudah lebih tinggi daripada Islam. Orang kafir, orang yang terkafir, orang yang tertutup jiwa raganya, fikirannya, sehingga dia tidak mau menyerahkan jiwa raganya, hartanya, nyawanya untuk Allah dan Rasulnya. Jika hatinya sudah terbuka, fikirannya sudah terbuka, kemudian dia menerima dan menyerahkan dirinya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia Islam. Maka Islam itu terambil dari kata aslama yuslimu, apa? Menyerahkan. Kenapa dia serahkan kepada Allah? Kenapa dia serahkan kepada Rasul? Dia serahkan kepada Allah karena dia yakin betul bahwa dia itu made in Allah. Ya, dia ini ciptaan Allah, maka dia serahkan kepada Allah. Ya Allah, silahkan atur diri saya ya Allah, agar saya ini bisa selamat di dunia dan di akhirat. Kan gak mungkin produknya Toyota tapi masuk ke bengkel Suzuki. Gak mungkin produknya Toyota pas rusak masuk ke bengkel Isuzu. Gak mungkin. Kalau produknya Toyota ya di bengkelnya sama Toyota, produknya Suzuki ya di bengkelnya Suzuki, produknya Isuzu masuknya produk bengkel Isuzu. Manusia pengen baik, terus di bengkelnya ke manusia yang lainnya gak bakal bisa. Manusia harus di bengkelnya ke yang menciptakan manusia. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka gak sama antara kekafiran dengan keislaman. Paham ya? Hari ini banyak orang yang mengatakan, jangan bilang kafir dong, bilangnya non muslim aja. Gimana memahaminya itu? Linglung jadinya. Kata-kata kafir itu kata-kata yang paling halus, paling lembut, paling beradab dan paling objektif. Dan kata-kata Islam itu menunjukkan kondisi jiwanya, kondisi pikirannya, dan kondisi jasadnya. Kenapa harus wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kita akan bingung jika tidak ada contoh. Ya, kalau hanya Quran melayang dari langit ke bumi, terus siapa yang melakukannya? Bingung. Persis seperti Pancasila dari zaman dulu, dari zaman Pak Harto, ya kan? Kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila. Pertanyaannya, siapa yang paling Pancasilais? Karena nggak ada contoh. Apa Pak Presiden yang paling Pancasilais? Coba diukur berapa nilai Pancasilanya. Susah. Maka diutuslah para nabi dan para rasul sebagai contoh suri tauladan terbaik dalam kehidupan manusia. Jadi mudah kita menilainya. Karena Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya khuluquhul Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Oh, berarti Al-Quran ini dipraktekkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW, dicontoh oleh para sahabat. Maka kita sebagai manusia biasa ketika melihat contoh tersebut, lebih mengerti kita. Oh, begini Islam nih.
Sehingga mudah, ada rujukannya jelas. Ya, faham? Nah, dari sini kita bisa melihat kenapa kekafiran itu beda dengan keislaman. Ya, karena prinsipnya dan konsekuensinya berbeda. Prinsipnya apa? Prinsipnya adalah Islam menyerahkan dirinya kepada Allah dan kepada Rasul, siap diatur oleh aturan Allah dan siap mengikuti contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kekafiran karena di dalam dirinya, hatinya, pikirannya tertutup dengan egonya, tertutup dengan kesombongannya, tertutup dengan rasa malunya kepada manusia, maka dia kafir. Jika ada orang yang hari ini masih tersinggung disebut ente kafir, gampang sih sebenarnya. Biar ente nggak tersinggung, ucapkan 2 kalimat syahadat, maka haram Anda disebut sebagai seorang kafir. Ya, karena mengatakan kafir kepada orang yang telah bersyahadat bisa jadi kekafirannya balik kepada dirinya. Dan takfiri, dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir, itu hukumnya haram. Ini sebagai prinsip dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Konsekuensinya ketika dia sudah mengatakan Muslim, maka seluruh hidupnya harus diatur dengan aturan Islam. Kalau kafir, maka dia akan mengikuti hawa nafsu. Maka karena mengikuti hawa nafsu manusia yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Maka perhatikan ayatnya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumat ilan nur. Allah yang mengeluarkan manusia minadh dhulumat, dari kegelapan banyak. Kegelapan banyak itu apa? Agama-agama ini kan banyak. Ya, ada agama Yahudi, ada agama Nasrani, ada agama apalagi komunisme, ada sosialisme, ada liberalisme, ada segala macam. Dan semuanya nih selain Islam ini semuanya bersatu. Kenapa? Karena prinsipnya sama, hawa nafsu. Inilah yang disebut dengan pluralisme. Ya, menganggap semua agama sama. Menurut Islam enggak sama. Kenapa mereka mengatakan sama? Ya sama prinsipnya, yaitu hawa nafsu. Kenapa umat Islam dari ujung sampai ujung, dari barat sampai timur, utara ke selatan, semua umat Islam sama? Karena prinsipnya sama, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Dan Islam itu sebenarnya tidak ada Islam NU, Islam Muhammadiyah, Islam Persis, nggak ada. Islam semuanya sama. Ya, NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad itu bukan agama, ormas. Itu hanya sarana. Sarana untuk apa? Sarana untuk menegakkan Islam. Ya. Jadi beda dengan agama-agama yang lain. Oh, katanya di Islam juga sama, ada sekte-sektenya, ada sekte NU, ada sekte Muhammadiyah, ada sekte Persis. Itu keliru pemahaman seperti itu. Nah, ini agama-agama yang penyembah-penyembah selain Allah ini kan ada menyembah batu, ada yang menyembah kayu, ada yang menyembah orang, ada yang menyembah patung, ada menyembah mak lampir, ada yang menyembah segala macam tuh. Maka disebut dengan zulumat. Maka oleh Islam yang zulumat itu dihapus, masuk ke satu saja. Ya, ilan nur, hanya kepada satu cahaya, bukan ilal anwar. Ilan nur. Kenapa? Allahu nurus samawati wal ardh. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini surat Al-Kafirun ini menggambarkan begini. Orang-orang Quraisy, para pemimpin-pemimpin Quraisy ketika melihat orang-orang Islam makin hari makin banyak, ya, yang tadinya hanya dari orang-orang lemah, dari hamba sahaya, dari orang-orang miskin, dari orang-orang bodoh menurut mereka, lama kelamaan ternyata banyak juga tokoh-tokoh Quraisy itu yang masuk Islam. Akhirnya mereka khawatir jika Islam ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Datanglah para tokoh-tokoh kafir Quraisy itu kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Kemudian mereka mengajak untuk muhadanah,
Nih, di sini disebutkan, ya hiya suratut tauhid wal bara'ah minasyirki wad dhalal. Surat Al-Kafirun ini surat yang menegakkan ketauhidan dan melepaskan kesyirikan dan kesesatan. Faqad da'al musyrikun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal muhadana. Orang-orang musyrik itu telah mengajak Rasul sallallahu alaihi wasallam ilal muhadanah, perdamaian. Tapi perdamaiannya membingungkan, perdamaiannya dalam masalah akidah. Wa talabu minhu an ya'buda alihatahum sanatan. Orang-orang kafir Quraisy itu meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembah Tuhan mereka 1 tahun. Wa ya'budu ilahahu sanatan. Ya, dan orang-orang kafir Quraisy menyembah Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setahun. Jadi gantian. Ya gantian yo setahun gitu. Jadi setahun jadi kafir, setahun jadi muslim gitu. Lah, aneh ini. Jadi kalau masalah akidah, masalah ideologi, masing-masing. Anda kafir silahkan dengan kekafiran Anda. Yang penting saya sudah mengingatkan itu adalah sesat. Nggak usah tersinggung. Ya, yang penting saling mengingatkan kan. Mau ikut mau tidak ya nggak apa-apa, silakan aja. Itu dalam masalah akidah. Tapi dalam masalah muamalah bekerja sama. Jadi kita harus membedakan mana masalah akidah, mana masalah muamalah. Masalah akidah pribadi-pribadi, keyakinan masing-masing. Dan di Islam tidak boleh memaksa orang lain untuk masuk Islam. Ya, karena Islam itu agama yang menumbuhkan kesadaran seseorang sehingga dia faham Islam itu seperti apa. Dengan kefahamannya itu dia menyerahkan jiwa raganya, hartanya, bahkan nyawanya untuk Islam. Tidak boleh dipaksa orang masuk Islam. Jelas ayatnya, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Beda dengan yang lainnya. Ya, di Indonesia penjajah-penjajah itu datang ke Indonesia membawa apa? Memaksa orang lain untuk masuk Kristen, ya, mengambil kekayaan-kekayaan dari Indonesia, ya. Kemudian mereka juga ingin menguasai tanah air ini. Jahat sekali. Ya. Maka mereka punya prinsip 3G, ya kan? Apa? G yang pertama gold. Mereka datang ke sini untuk mencari emas. Yang kedua gospel. Gospel itu apa? Untuk menyebarkan agama Kristen. Yang ketiga glory. Glory itu apa? Hah? Kejayaan. Karena mereka mencaplok tanah ini, menjajah tanah ini. Islam enggak ada prinsip seperti itu dalam Islam. Ya? Islam tidak ada prinsip penjajahan. Islam tidak ada prinsip penjajahan. Fanazalat as-suratu taqta'u atma'al kafirin. Maka turunlah surat ini untuk memutus egoisme orang-orang kafir. Wa tufassilun naza' wa tafsulun naza' bainal fariqain. Dan dibedakan antara dua kelompok. Ya, an-naza' itu orang-orang yang berdebat, berkonflik, siapa sih sebenarnya yang benar? Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua pihak ini dua pihak yang jelas. Yang pertama adalah ahlul iman, yang kedua adalah wa'abadatul authan, orang-orang beriman dan para penyembah-penyembah patung. Beda dong orang beriman dengan orang penyembah patung. Beda dong orang kafir dengan orang Islam. Wa taruddu 'alal kafirin tilkal fikrah as-sakhifah fil hal wal istiqbal. Dan ini merupakan penegasan kepada orang kafir, orang Islam sampai kapanpun tidak akan pernah menyembah Tuhannya orang-orang kafir itu. Orang kafir kan banyak, ya, bermacam-macam dalam pandangan akidah. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, orang Majusi, apalagi orang Sikh, orang apalagi, oh macam-macam, banyak. Itu semuanya kafir dalam pandangan akidah, ya. Yang Islam itu hanya satu, ya, la yata'addad, tidak berbilang. Siapa orang Islam itu
orang Islam itu mereka yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka siapapun mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat itu, mereka bersaudara karena mereka telah dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikatan-ikatan yang kuat, yaitu ikatan Islam, ikatan iman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Mau yang putih, mau yang hitam, mau yang sipit, mau yang belok, mau yang lurus rambutnya, mau yang keriting, mau yang kayak sabut sekalipun, maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala semuanya sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Indahnya Islam luar biasa. Kita masuk pada ayatnya. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan pernah menyembah ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Perhatikan ayatnya, la a'budu. A'budu itu memakai wazan fi'il mudhari'. La a'budu, aku, ini langsung. Aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak akan pernah mau juga sebenarnya menyembah apa yang aku sembah. Ini langsung nih, aku dan kalian, aku dan kalian, aku dan kalian. Hebat nih, tegas nih. Ya, tegas. Aku nyebutnya. Bukan kami, bukan kita. Orang Islam nih orang yang harus tegas, walaupun dia hanya seorang diri. Ya. Uthbut 'alal haqq walau wahdak. Tetaplah ada dalam kebenaran walaupun hanya seorang diri engkau. Ya, karena jika benar nggak usah takut walaupun kita hanya sendiri. Yang harus kita lakukan adalah mendoakan orang lain, mengajak orang lain, memberikan contoh kepada orang lain dengan kebenaran-kebenaran itu. Nggak usah takut. Kemudian, wala ana abidum ma abadtum, wala ana, dan aku tidak akan pernah menjadi abidun, seorang abid, seorang penyembah, ma'abadtum, apa yang kalian sembah. Ini bacanya bukan wala ana abidum ma'abadtum. Anaknya jangan panjang. Wala ana abidum ma'abadtum. Ya. Anaknya jangan panjang. Terus wala antum abiduna ma'abud. Nah, ini diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, wala antum abiduna ma'abud di ayat ketiga, diulang lagi di ayat kelima. Fungsinya apa tadi? Diulang-ulang ini mengingatkan kepada umat Islam, hei umat Islam, jangan pernah kalian sembah selain Allah sampai kapanpun. Ya, lakum dinukum waliyadin. Lakum, bagi kalian agama kalian. Apa agama kalian itu? Agama musyrik, menyembah setan, menyembah patung, menyembah batu ali, menyembah nenek lampir, menyembah genderuwo, menyembah jin, menyembah Nyi Roro Kidul, nyembah siapa lagi? Dewi Sri, nyembah Mbah Leneng, nyembah macam-macam. Ya. Silakan jika itu menjadi keyakinan kalian, silakan. Itu bagi kalian. Waliyadin, ini bacanya bukan waliyadin, bukan, tapi waliyadin. Dan bagiku agamaku. Ya, ini masalah private, masalah pribadi, masalah privasi kita. Tidak usah memaksa orang lain untuk masuk Islam. Tidak boleh memaksa orang lain untuk keluar dari Islam. Ya. Nah, cara berpikir seperti inilah sebenarnya yang disebut dengan toleransi sebenarnya. Toleransi sebenarnya itu disimpulkan dalam ayat lakum dinukum waliyadin. Jadi toleransi itu bukan kayak begini, toleransi itu. Giliran dengan umat Islam kasar, umat Islam jangan gitu segala macam, ya. Terus orang kafir beribadah dijagain. Itu ngejagain ibadahnya orang kafir.
Emang mau diapain gitu? Ya, itu kan tanya ada yang ngebom teroris itu orang Islam. Ya gaul lah dikit, ya. Di luar negeri juga banyak yang seperti itu. Jadi bukan yang dituduh umat Islam lagi. Gampang, tinggal cari pelakunya siapa, udah diadili dengan seadil-adilnya. Jangan sampai ya giliran ada kasus seperti itu 1% langsung yang dihajarnya orang Islam. Ya, giliran ada orang kafir yang melakukan sama seperti itu, diam-diam saja. Jadi bedanya hanya sebatas jenggot doang. Oh, kalau jenggot orang Islam teroris. Kalau yang nggak pakai jenggot, oh ini bukan orang Islam, bukan teroris. Tapi apa? Orang gila, kan biasanya begitu. Ya, orang yang tidak sehat akalnya, gitu tuh. Nah, ini akan menjadikan konflik-konflik sosial karena tidak fair di dalam menegakkan keadilan dalam keyakinan. Ya, maka saya ingin menegaskan seperti ini. Yang pertama, dudukkan istilah-istilah keagamaan dalam Islam apa adanya, tanpa diembel-embeli dengan politik, diembel-embeli dengan motif-motif, bahkan jika motifnya sudah motif yang buruk. Ya, kenapa seperti itu? Karena Al-Quran ini bahasa Arab, dan bahasa Indonesia ini tidak akan bisa sebanding dengan bahasa Arab. Bagaimana mungkin sebanding? Bahasa Arab itu 12 juta akar kata aslinya, dan itu bisa bervariasi, nanti tumbuh dari kata asalnya itu minimal 90, ya kan, ditasrif aja, coba ditasrif. Sedangkan akar kata bahasa Indonesia hanya 100.000. Jadi yang 100.000 ini tidak akan bisa menyaingi yang 12 juta lebih itu. Maka oleh karena itu, dudukkan bahasa Arab, bahasa Al-Quran apa adanya, pahami secara benar, secara objektif, kemudian laksanakan secara konsekuen. Ya, jangan sudah ada pemahaman-pemahaman salah di otak kita, kemudian kita masukkan, kita tuduhkan dengan Al-Quran. Itulah yang disebut dengan Islamfobia. Ya, jika kita perhatikan, ketika di Makkah ataupun ketika di Madinah, seluruh masalah-masalah sosial itu bukan berawal dari umat Islam. Ya, siapa yang membuat keributan di Makkah? Bukan orang Islam, tapi orang-orang kafir yang tidak suka dengan Islam. Di Madinah, siapa yang membuat keributan di Madinah? Nggak ada orang Islam, tapi pengkhianatan orang-orang Yahudi. Maka disitulah terjadi chaos, disitulah terjadi ketidakstabilan sosial. Maka Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk apa? Bukan hanya untuk dibaca, akan tetapi untuk ditegakkan sehingga kita bisa menikmati kehidupan ini dengan gilang gemilang. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran, di dalamnya ada kemuliaan, ada nasihat untuk kejayaan kalian, untuk kemajuan kalian. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak memikirkannya? Jangan prejudis dulu dengan Islam, jangan curiga dulu dengan Islam, jangan negatif dulu dengan Islam, tapi kajilah Islam apa adanya kepada orang-orang yang memang ahli dan fakar dalam keislaman, sehingga kita, hati kita dan pikiran kita tidak tertutup dengan prasangka-prasangka buruk itu. Kita bisa melihat Islam secara objektif, dan semoga pola seperti ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kajian-kajian kita tentang Islam ini sebagai penambah hidayah bagi diri kita, sehingga kita orang-orang Islam semakin yakin dengan Islamnya. Orang-orang yang masih kafir berpindah tidak lagi dalam kekafiran, akan tetapi menjadi seorang muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga kita, jaga bangsa dan negara ini dengan Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keamanan kepada kita semuanya,
kenyamanan, ketentraman kepada negara kita semuanya, dan kita semuanya berharap semoga negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, karena kita semuanya komitmen dan konsisten dengan Islam sebagai agama kita, ya, dan secara bernegara kita pun menjadi orang-orang yang selalu menegakkan sila pertama dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah prinsip utama dan dasar utama dari ajaran Islam. Sehingga kita orang Islam benar secara agama, benar secara konstitusi bernegara. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan itu semuanya untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya orang-orang yang istiqomah terus melakukan kebaikan demi kebaikan dimanapun dan kapanpun kita berada. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairul lil islam wal muslimin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.